Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat datang di kelas KDHAM. Given mau dibuka atau tidak kameranya? Iya, ini karena sudah masuk direkam kan. Ini kuliah kedua sebetulnya, tapi ini kita akan masuk ke materi. Dan saya sebetulnya juga harus bertanya, di kalian itu tercatatnya Pancasila Kewarganegaraan atau KDHAM atau hanya KDHAM saja? Hanya KDHAM kewiraan, Bu. Oke, baik. Berarti yang di website saya yang harus dibetulkan karena di SIS ada Pancasila. That's why saya juga upload buku Pancasila di Google Classroom-nya. Oke. Bu, izin Bu. Ya, boleh. Di KRS saya Pancasila dan KDHAM sih Bu. Nah itu makanya. Karena kan kurikulumnya berubah ya di kalian. Sebetulnya di 2019 berubah. Jadi saya akan coba memix sebetulnya Pancasila dengan KDHAM-nya. Feel free untuk bertanya, feel free untuk mengeluarkan pendapatnya. Saya menghargai freedom of expression, speech, ya. Lebih baik bertanya sekarang daripada nanti di luar berubah pikiran atau haluan, ya. Jadi saya agak hati-hati sebetulnya di sini karena ini mempelajari Indonesianya. Jadi mata kuliah ini adalah mempelajari pembentukan Indonesianya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, saya akan coba share screen dulu. Waktu saya share screen, kamu boleh matikan kameranya buat menghemat data. Nanti kalau sudah share screen, saya kasih tahu lagi, jadi bisa dibuka lagi kameranya. Bentar. Ini sama seperti yang ada di Google Classroom, Pendidikan Kewarganegaraan. Ini adalah buku wajib dari Kementerian Dikbud. Selain buku yang saya kemarin kasih lihat, buku KDHAM versi Trisakti. Oh, dia nggak bergerak ya? Oh, bergerak. Oke. Dan ini, jadi kalau rancangan perkuliahan satu semester itu sebetulnya kasih tahu apa saja yang akan didapatkan oleh kalian pada satu semester ini. Saya percaya bahwa ini adalah pelajaran yang telah dipelajari sebetulnya dari sekolah dasar, jadi kurang lebih ini kalian sudah cukup tahu dan mengerti. Jadi di sini ada pendidikan kewarganegaraan dapat dipelajari sebagai mata kuliah mandiri. Jadi ini kenapa kita masih mempelajari kewarganegaraan pendidikan HAM pada bangku kuliah. Ada visi misi, ada kompetensi, ada ruang lingkup pendidikan. Harusnya kita sudah ada di yang sini. Pengantar mengenai kebangsaan Indonesia, pengertian nasionalisme dan patriotisme, perkembangan konsep nasionalisme, nasionalisme dalam masyarakat modern, nasionalisme dan globalisasi, praktek nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia dan negara Pancasila. Coba kita lihat, nah ya betul. Wah, ini tumben agak lambat. Nah, ini.
Jadi kita akan bergerak di sini, pengertian nasionalisme dan patriotisme. Adapun nanti kalau misalnya pembahasan yang nomor 1 itu bisa dibaca di bukunya dari Dikbud atau juga buku yang dari Trisakti. Oke, kita lihat buku Dikbudnya ngomong apa mengenai ya tadi yang sesuai dengan RPS kita itu ada di bab 1. Terus coba kita lihat mereka bahas nasionalisme atau tidak di sini, integrasi, konstitusi, harmoni. Bahasa Nusantara, ketahanan nasional bela negara. Jadi kita breakdown satu-satu dulu. Dibuka sendiri ya bukunya. Berarti hari ini kita akan bahas mengenai Oke, saya minta bantuannya dari, saya coba ya, saya panggil. Apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme ini kan sesuai dengan apa yang ada di RPS. Ahmad Yazid ada? Ahmad? Iya, Bu. Coba bantu saya, nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu menurut saya, Bu, ya. Jadi dia tuh bangga terhadap tanah air, Bu. Terus? Uh, Udah itu aja? Iya, Bu, itu aja. Coba kita tulis ya, bangga. Tadi apa? Bangga. Bangga terhadap tanah air. Coba ini. Ada nggak? Talianya kelihatan nggak di kalian? Enggak ya? Ada, Bu. Nah, Talia, nasionalisme itu apa, Talia? Nasionalisme ya, Bu? Iya. Bangga terhadap tanah air ataupun semangat cinta pada tanah air gitu, Bu. Boleh lihat loh, boleh lihat. Boleh lihat. Ya, yang saya dapatkan di Google itu mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Tunggu pelan-pelan. Tadi apa? Gimana? Mengandung makna kesadaran Terus? dan semangat cinta tanah air. Cinta tanah air berarti. Terus? Memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa. Terus? Memelihara kehormatan bangsa. Oke, satu lagi. Oke, terima kasih. Ya. Chelsea.
Apa Chelsea nasionalisme? Masih di mute. Nasionalisme, perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Bahasa kamu coba pakai bahasa kamu sendiri. Jadi nasionalisme menurut saya itu perasaan cinta terhadap tanah air yang sangat dominan sehingga dia itu memandang rendah negara-negara lain. Sebentar, ini Chelsea Wulandari apa siapa sih ini yang ngomong? Chelsea Angelin Tamunu. Mana sih Chelsea-nya? Oh, ada berapa Chelsea ya? Oh, oke. Oke, Chelsea. Menurut saya nasionalisme itu adalah perasaan cinta terhadap negara sendiri yang lebih dominan sehingga dia itu menilai bangsa lain itu lebih bawah daripada negaranya sendiri. Oke. Tadi siapa ya? Ahmad yang udah ya? Belum ya? Yang laki-laki sekarang. Hafiz, kamu kenapa? Nggak bisa ya? Habis kecelakaan nih, Bu. Aduh, udah jangan deh. Ya, Hafiz. Semoga cepat sembuh ya. Tuh kamu jatuh dari tempat tidur bagaimana, Hafiz? Nyong aspal, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Ya. Semangat ya, Hafiz. Tetap belajar Bu. ya. Iya, Bu. Terima kasih. Bu, Ya. ini si Vindi ngabarin ke saya, Bu. Wifi-nya mati, Bu. Siapa? Si Vindi. Vindi tadi udah masuk belum? Bu, saya udah masuk lagi. Lagi kayaknya, Bu. Oh, udah tuh. Vindinya. Dava. Patriotisme udah apa? Kenapa, Bu? Patriotisme. Oh, ini udah. Patriotisme. Udah F16 ya? Patriotisme menurut saya sama kayak nasionalisme gitu nggak sih, Bu? Kayak apa ya? Sikap yang berani, terus juga pantang menyerah dan rela berkorban demi tanah air, Bu. Betul nggak, Bu? Oke, saya lagi mau dengar dulu pendapat ini, nggak ada yang betul atau salah, semuanya betul. Gimana tuh? Tapi keren juga ya background kamu. Kayak gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Iqbal, patriotisme Iqbal. Ya, Ibu. Apakah sudah terdengar, Bu? Sudah? Menurut saya, patriotisme adalah rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang kepada tanah air dan bangsanya, Bu. Oke, sama ya. Kok mirip ya? Oke, Iqbal, terima kasih. Satu lagi. Terima kasih, Bu. Ada yang mau mungkin? Saya buka dulu. Saya boleh nggak, Bu? Itu ya, siapa? Sebut nama dong. Dita Faradibah. Di mana kamu? Coba ya, hands up. Angkat tangan maksudnya. Biar kelihatan. Oh, oke. Yeah. Tadi Dava sempat nanya, agak bingung, katanya patriotisme sama nasionalisme itu sama atau enggak. Menurut saya patriotisme dan nasionalisme itu sikap yang saling berhubungan, Bu. Kalau rasa nasionalisme itu tuh dari individu, tapi kalau misalkan mereka sudah berkelompok dan bermasyarakat itu sudah memiliki sikap patriotisme, Bu. Itu menurut saya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Terima Sama, kasih, Bu. Dita. Jadi begini loh maksud saya, apapun itu nasionalisme dan patriotisme itu sebetulnya
istilah yang saling berkesinambungan dan saling berhubungan. Semuanya berhubungan dengan negara, ya, baik patriotisme ataupun nasionalisme. Jadi mungkin point of view saya akan agak beda di sini ya. Coba kita lihat. Ya, jadi ini sama nih, sama. Ini tadi sama, terus juga ini sama. Nah, kenapa ada dua istilah seperti ini? Oke, kita background-nya dulu kita ceritain ya. Sebelum ada negara, itu ada namanya nation. Ada yang tahu artinya nations? Nation itu adalah bangsa. Jauh sebelum adanya di sini nation state. Bangsa itu adalah kurang lebih yang kita kenal namanya ras. Kalau dulu Asia itu bisa ada Eropa, terus ada lagi nanti dia bilang Arya. Ini biasanya. Ya. Jadi untuk gampangin bangsa atau rasnya itu dia biasanya pakai kontinennya, si benuanya nih, benua atau regionalnya. Bangsa itu atau nations atau ras itu dia sering keluar dari wilayahnya. Jadi dia ada makanya kalau sekarang pertanyaan adalah suku asli Indonesia ada nggak sih? Orang asli Indonesia itu apa? Apakah Asia? Apakah kita orang asli Indonesia? Jadi ada satu teori bahwa bangsa ini saling berpindah, bangsa ini berjalan terus mencari daerah yang subur, daerah yang kosong. Jadi makanya banyak kita ngelihat kalau ada desa itu biasanya deket apa? Gunung apa? Gunung atau gunung yang aktif ya. Karena biasanya dekat pegunungan inilah sebetulnya yang daerah yang subur, atau biasanya dekat sungai. Ya, sungai atau danau. Nah, karena si nations ini saling berpindah, kemudian nanti dia bikin satu negara. Syaratnya adanya negara itu apa? Wilayah, Bu. Oke, Adanya pemerintah. Market, Bu. Dengan negara lain, Bu. Diakui oleh negara lain. Ini ada apa? Yang 4 terakhir, pengakuan dari negara lain ya? Oke, ada wilayah, pemerintahan, ada rakyat. Oh, ini nggak bisa dihapus. Bentar ya. Nggak bisa juga. Oh, bisa. Oke, wilayah. Ini, kamu tahu nggak syaratnya dari nations, syaratnya dari pembentukan negara itu dasar hukumnya apa?
Karena ini kan fakultas hukum ya, jadi kita ngomongin dasar hukum. Ada yang tahu? Nggak ada. Ada 4 ini dia dari mana? Ayo. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, bilang. Based on Undang-undang dasar bukan, Bu? no. Konvensi baru lihat, baru dengar. Konvensi Montevideo 1933. Kita merdeka 1945, benar ya? Jadi pada tahun 1933 itu sudah ada pertemuan antar negara untuk membahas nation state. Jadi dulu kan pertama adanya kerajaan. Indonesia ada kerajaan, ada. Eropa ada kerajaan, ada. Amerika ada kerajaan, kontinennya. Dia ada Indian ya. Mana lagi? Afrika ada juga suku-sukunya. Nah, dari kerajaan waktu itu ceritanya ada yang kerajaan di Eropa. Kita taruh Eropa dulu ya. Karena memang ini berkembangnya si konvensi, berkembangnya si nation state itu ada di Eropa. Gara-garanya di sini. Jadi sebetulnya tadinya ada namanya ketidaksamaan pendapat dengan atau di sini jadi antara kerajaan dengan gereja. Waktu itu gereja atau Vatikan itu menginginkan merule negara dan gereja. Base saya dari international law, jadi ini ceritanya akan agak sedikit bersinggungan dengan apa yang terjadi di dunia internasional. Jadi pada saat itu ada beda pendapat antara kerajaan dengan gereja, di mana diminta gereja hanya untuk mengurus gereja saja, tapi tidak mengurus negara. Makanya disebut ada zaman waktu itu kerajaan di Eropa satu sama lain saling berperang karena dia terbagi-bagi pendapatnya. Dan akhirnya mereka mempunyai agreement bersama antara gereja dengan kerajaan untuk menstop perang. Dan perjanjian itu membuat adanya negara-negara baru. Negara-negara baru seperti Belanda, Swiss, dan lain-lain. Seperjalanan sejarah negara yang dinamakan nation state, kemudian ini baik Belanda ataupun Swiss atau dan yang lain-lain mulai memikirkan ada kemungkinan kalau ada negara lagi. Makanya di tahun 1933 dibuat satu konvensi bersama bagaimana tata cara pembentukan negara. Dan lahirlah ini. Jadi apa yang disebut dengan negara? Negara mempunyai wilayah, negara punya pemerintahan, negara mempunyai rakyat, negara mempunyai pengakuan. Ini pengakuan ya. Karena pengakuan nanti erat kaitannya dengan jurisdiction atau kedaulatan. Untuk menyampaikannya. Ini kedaulatan.
Wilayah tidak melihat wilayahnya kecil, wilayahnya besar, tapi wilayah yang mempunyai kedudukan efektif. Kedudukan efektif artinya wilayah tersebut jelas dimiliki oleh satu pemerintahan. Jelas itu artinya dia punya patok-patok dan punya wilayah yang dia duduki. Artinya kalau mau masuk wilayah tersebut harus izin dari si orang yang punya wilayah tersebut. Dia harus punya pemerintahan. Pemerintahan itu artinya dia mempunyai struktur dan susunan yang jelas. Ada presiden, perdana menteri, ada menteri-menterinya, juga mungkin di daerah ada juga kepala daerahnya. Dia harus jelas. Kemudian ada rakyat. Rakyat ini maksudnya warga negaranya. Kayak kita warga negara Indonesia, jadi rakyat itu ada rakyat, ada penduduk ya. Ini beda nih. Jadi rakyat itu adalah rakyat yang mendukung si pemerintahan, rakyat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, bukan rakyat yang transit atau penduduk yang transit. Jadi kayak transit itu sebetulnya refugee itu hanya transit di Indonesia. Nah, adanya pengakuan dari negara lain, pengakuan ini sebetulnya boleh dibilang ini adalah kalau kaitannya untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kalau sekarang disebutnya hubungan internasional. Pengakuan bisa tidak 1, 2, 3 itu bisa dianggap negara sudah ada, ditambah 4 itu lebih baik. Jadi biasanya 1, 2, 3 inilah yang akan menuju ke 4. 4 ini biasanya terakhir, karena ini artinya si pemerintah itu sudah bisa mengadakan hubungan dengan negara lain, dan akibat dari 4 itu nanti akan ada pembukaan kantor perwakilan dari negara tersebut. Kita yang dikenal dengan KBRI. Nah, jadi kenapa saya kasih ini 1933, kita ada di 1945. Jadi sebetulnya evolusi negara itu sudah sangat jauh sekali sebelum kita merdeka. Oke. Nah, coba kita lihat lagi di sini ada apa. Coba dilihat bukunya di halaman 25. Itu ada identitas nasional. Jadi dari nation state, kita masuk ke Indonesianya. Di mana Indonesia ada wilayahnya, ada pemerintah dan ada rakyat yang sudah dapat pengakuan. Dan kemudian ada identitas dari negara. Oke, dilihat di halaman 25. Nah, yang pertanyaan saya adalah identitas negara ini ada dasar hukumnya atau tidak? Dasar hukum dari identitas nasional. Ada yang udah ketemu? Identitas nasional adalah bendera
bahasa, lambang, lagu, semboyan, dan dasar negara, falsafah. Dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Untuk lagu dan bendera atau bahasa, ada peraturan yang mengatur hal tersebut? Saya tanya lagi mungkin, jadi biar semangat. Bisa dilihat. Jadi Google mungkin. Yosefa udah ketemu belum? Belum, Bu. Yosefa belum? Belum, Bu. Menjawab, Bu. Itu siapa ya? Widya, Bu. Widya. Ada yang saya temukan itu ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Oke. Nomor 24 tahun? Tahun 2009. Yang lain sudah menemukan sama dengan Widya atau ada yang beda? Ada, Bu. Kamu beda? Beda, Bu. Yang kamu Berdasarkan buku yang bukunya, Bu, UUD tahun 1945 pada bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bab berapa? Yang terdapat bab 15, Bu. Oke. Yang terdapat dalam pasal 35 sampai 36. Pasal 35 sampai 36. Iya, Bu. Oke, thank you Fenty. Yang lain? Diva, are you there? Diva. Namanya Diva kan ini? Iya, Bu. Diva, teman kamu kasih undang-undang sama undang-undang 45. Itu yang betul yang mana? Saya belum nemu sih, Bu, tadi. Ya, jadi ada Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Yang betul yang mana tuh? Undang-Undang Dasar 1945, Bu. Diva bilang Undang Dasar 45. Kalau Given bilang yang mana? Ada Undang-Undang 45, ada Undang-Undang Republik Indonesia. Yang betul yang mana? Yang Undang-Undang Dasar 1945, Bu. Oke, masih Undang-Undang Dasar. Ada yang mau lagi kasih pendapat? Yang saya temukan juga Undang-Undang 1945 pasal 36A dan pasal 36B. Yurika, kok nggak ada foto gambarnya? Sorry Bu, maaf. Kepencet stop video karena tadi Ibu lagi sharing screen. Oke, Yurika, ada yang mau kasih pendapat yang bahwa semuanya betul? Saya, Bu. Saya itu siapa? Vika. Ya. Kalau menurut saya semuanya betul, Bu. Soalnya kan undang-undang tuh kayak udah disahin gitu loh, Bu, sama negara. Terus? Jadi menurut saya semuanya benar. Baik. Sekarang coba dicari undang-undang mengenai tata perundang-undangan. Pakai Google-nya atau pakai yang lain? Sorry Bu, cari apa? Kurang kedengeran. Tata perundangan. Undang-undang peraturan perundang-undangan mengenai tata perundangan Indonesia. Tata perundang-undangan Indonesia. Izin Bu, tab EPR ya Bu.
Halo, Bu. Tata Perundang-undangan Indonesia itu ada undang-undangnya nomor berapa? Nah, saya di sini dapatnya Tap MPRS nomor XX garis miring MPRS garis miring 1996, Bu. Tata Perundangan Indonesia terakhir sudah direvisi di tahun 2019 ini saya. 2011, Bu. Undang-Undang nomor 12. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Undang 12 tahun 2019 itu sudah direvisi atau belum? Itu yang terbaru, Bu, yang saya temuin juga. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ada revisinya di Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Jadi nulisnya adalah udah bisa belum nulis? Junto Undang-Undang 12 tahun 2019, Junto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Karena pada 15 tahun 2019 tidak menghapus keseluruhan, tapi hanya sebagian. Udah bisa belum? Bentar ya, saya coba. Saya coba share screen-nya lagi. Dia otomatis nggak mati-mati itu gimana caranya? Oke, ini udah ya. Tadi mana ya? Gini nulisnya. Ya. Ini apostrof di atas jangan ikutin ya. Ini biar cukup aja. Tulisan kalau kita nulis undang-undang tuh mestinya UURI. Kelihatan ya? Jadi coba kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang apa? Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Coba dibuka, ada hierarkinya enggak? Hierarki perundang-undangan. Yang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, terus ketetapan MPR itu ya, Bu? Ya, jadi pertama itu adalah yang pertama itu Undang-Undang Dasar 45, kedua masuk ke undang-undang. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah
Apakah Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 atau Undang-Undang 45 itu mengenai bab 15 pasal 36? Yang mana yang betul? Jadi dijawabnya dua-duanya adalah betul. Nanti dibentuk atau ditulis dengan tadi junto tadi. Saya begini di atas. Ya, yang ini. Jadi yang pertama mengatur adalah si undang-undang. Yang pertama mengatur mengenai identitas itu adalah Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 35-36. Kemudian dijabarkan ke Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk kalian membaca dulu ya, yang bab 2. Saya bikin breakout room, ini ada berapa orang? Assign automatically, create 4, ada 49. Saya buat 16 ruangan. Saya kasih waktu 10 menit untuk dibaca dulu. Jadi sekarang jam 11.13. Jadi nanti masuk lagi jam 11. Bentar, kok ini nggak ada waktunya ya? Oh ya ada. Ini ada 10 menit, jadi nanti waktu 10 menit dia akan tutup sendiri, dia akan kembali. Jadi setiap kelompok akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bab 2. Ada poin A, B, C, D, E, F. F nggak usah berarti. A, B, C, D, E itu kalian kasih resumenya di setiap kelompok dan waktu kembali di 10 menit dipresentasikan satu-satu ya. Auto close breakout room after 10 minutes, notify when set countdown timer. Oke. Baik, dicoba breakout room-nya. Zaki, kamu nggak ada breakout room-nya atau gimana ya? Kok nggak masuk?
Arya, kamu masuk ke room berapa? Kenapa, Bu? Kamu masuk ke room berapa? Nggak tahu deh, Bu. Saya bingung. Room 16, Ibu ya? Room 16 itu kenapa kamu nggak masuk? Kenapa masih di ruang utama? Iya, Bu. Maaf, Bu. Ini saya masuk room dulu ya, Bu. Udah 10 menit. Ya. Oke, ini si TB ini. Arya itu gimana sih? Arya kan pas waktu breakout room dibuat, itu kan nanti kamu harus klik. Iya, Bu. Sebelum saya tanya ya, 10 minutes ngapain aja tadi? Saya mau minta feedback dulu, respon dari kalian. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf Bu, tadi waktu buka PDF-nya itu koneksinya benar-benar lemot Bu, kayaknya karena banyak yang join PDF itu deh Bu. Iya Bu, saya juga. Iya Bu, saya juga lemot. Sama Bu, buru-buru Maaf jadinya Bu, saya Bu. juga baru kebuka Bu. Ya, Bu. Sama Bu. Iya Bu, Iya bener. Bu. Iya Bu, malah nggak bisa dibuka sama sekali Bu. Nggak bisa dibuka sama sekali Bu. Oke. Ya, sebentar. Saya mau tanya dulu ke teman kamu. Jadi kan kita ada bermacam-macam nih yang dipelajari hari ini. Selain materi, ya, saya juga belajar di sini, kita belajar bareng. Selain materi, kita ngomongin mengenai negara, saya juga belajar gimana caranya mendapatkan respon atau memprofiling atau mempelajari kalian via Zoom. Ya, ini hal yang baru juga buat saya karena biasanya kan kita ketemu. Ya. Nah, karena selain peningkatan hard skill yaitu materi, juga ada peningkatan soft skill yaitu bagaimana caranya yang tadi dipelajari itu masuk ke dalam pikiran, ke dalam paradigma kalian. Dan yang penting untuk kita, karena kita dari Fakultas Hukum, ada integriti dan ada kejujuran. Ya. Dan juga sebetulnya karena ini online learning, ada lagi namanya keterampilan terhadap teknologi informasi. Keterampilan terhadap teknologi informasi termasuk adalah bagaimana cara memakai Zoom tersebut, bagaimana cara memakai online learning-nya di Google Classroom, bagaimana cara video conference seperti ini, ya. Nah, memang ada challenge-nya. Challenge-nya adalah harus challenge dari hal seperti ini, kalian itu harus punya koneksi yang cukup bagus karena semuanya real time. Ya. Jadi karena real time tersebut
Jadi mungkin ada yang koneksinya bagus, ada yang koneksinya kurang. Nah, itu akan berpengaruh pada saat membuka Google Classroom. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau minta feedback dulu dari kalian. Apa sih rasanya tadi masuk ke breakout room? Breakout room itu sebetulnya kalau di kelas offline itu, jadi saya buat kelompok-kelompok. Ini bedanya dimasukin ke ruangan-ruangan kecil, gitu kan? Ya, ada yang nyaman, ada yang enggak. Jadi saya juga harus menemukan pola yang tepat pengajaran untuk semester ini pada kelas ini, gitu. Oke, jadi saya minta 3 orang dulu mungkin sharing tadi how it's feel pada saat breakout room. Ayandra, bisa kasih feedback-nya ke saya? Bisa, Bu. Jadi tadi saya sebenarnya cukup panik sih pas masuk ke room-nya. Cuman untungnya tadi ada Dita sama satu lagi, Torik kalau nggak salah, bisa kerjasama. Jadi ya walaupun panik tetap bisa dikondisikan sih, Bu. Itu aja. Terima kasih, Bu. 10 menit cukup atau tidak tadi? Masih kurang sih, Bu. Belum nyampe setengah, mungkin masih 30-40% aja. Oke. Terima kasih Ahmad Yazid. Nah, ketawa deh. Coba dikasih sharing ke kita nih tadi. Ini sebelumnya pernah breakout room kan di Zoom ya? Baru pertama kali, Bu. Oke. Tadi kamu temannya siapa aja? Saya sama Widya sama Raka, Bu. Oke. Terus waktu saat masuk breakout room itu sudah ada pembagian tugas atau bingung? Udah, Bu, udah ada. Tapi saya nanya dulu sih ke Widya. Iya, apa? Ya, kayak tugasnya apa? Saya soalnya kaget, Bu. Saya habis dari toilet. Tapi udah siap sih. Oke. Ya, berarti ada kata kunci yang sama nih. Enggak ya, beda ya. Tadi ada bingung, ada kaget ya. Ayandra ya, tadi ya, bingung ya. Ya, ada bingung, ada kaget. Satu lagi deh, ditambahin yang belum siapa nih? Atau yang mau hands up? Ini ada nggak sih kalau yang udah ada? Vindi, Cordelia. Oke, Bu. Jadi pertamanya itu kan WiFi saya nih, Ibu udah kedengeran, Bu? Udah. Oke. Jadi kan WiFi saya ini lagi mati, jadi saya pakai kuota. Jadi tuh suaranya yang pertama tuh koneksinya udah benar-benar nggak stabil. Saya ngedengerin Ibu jelasin dan teman-teman mungkin ada yang menyampaikan pendapat tuh udah putus-putus. Tiba-tiba Ibu kasih kayak tadi breakout. Jadi saya benar-benar kaget. Tapi untungnya kan ada teman-teman, ada Kak Ica langsung ngebantuin. Udah ngebagi tugas untuk kayak Google Slide. Udah saya download pun kayak mau buka PPT yang mau buka yang dari classroom Ibu kasih itu tuh udah benar-benar nggak kebuka, Bu. Jadi loading lama banget sampai waktu yang langsung udah balik lagi, jadi belum ngebaca dari bukunya itu. Itu, Bu, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Oke, jadi sekarang kita masuknya agak beda nih. Jenny bisa bantu saya, tadi teman kamu ada bilang dia kaget, dia bingung. Jadi seharusnya yang baik untuk kalian itu seperti apa kalau dibuat sesi kelompok seperti itu. Jenny bisa kasih feedback ke saya? Oh, saya ya, Bu? Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas waktu. Begini, Bu, kalau saya sih memang sama dengan teman-teman gue yang tadi ada sempat bilang sih, tadi saya terlambat. Tadi jaringan saya juga, koneksi saya terganggu begitu, Bu. Jadi saya tidak dengar baik gitu. Terus
tadi pas saya masuk di itu dia punya aplikasi, terus tadi saya baca, saya tidak kelompok Bu, saya sendiri. Tapi memang saya rasa kaget sih, tapi saya bisa baca-baca sedikit begitu Bu. Mungkin Baik. sekian dari saya begitu. Baik Jenny, terima kasih. Jadi saya ada yang mau kasih pendapatnya lagi, mungkin Bu sebaiknya seperti ini, Bu sebaiknya seperti ini. Ada yang mau kasih pendapat? Dipersilakan. Mungkin saya Bu. Oke, ini kamu panggilannya apa ya? Diva, betul? Diva Bu. Oke, ya baik Diva. Kalau dari saya mungkin kalau untuk ada tugas kelompok gitu Bu, kayaknya kalau untuk diwaktuin itu rada susah Bu, karena kan kita mungkin belum di Jakarta semua, jadi sinyal juga jadi masalah. Juga kayak jadinya panik Bu kalau ada yang misalnya sinyalnya bermasalah gitu-gitu. Jadi mungkin kalau buat tugas kelompok menurut saya bisa habis pelajaran Bu. Jadi kita yang nge-manage waktunya, sama mungkin bisa kapan yang ngatur tuh kita sendiri Bu gitu. Baik, ada lagi yang mau kasih feedback ke saya selain Diva? Anyone? Yang belum saya sebut hari ini siapa ya? Aisyah. Iya, Bu. Ya, gimana Aisyah tadi? Tadi agak panik sih, Bu. Tiba-tiba masuk ke break room, tiba-tiba ada 3 orang. Terus wifi saya juga ini lagi jelek. Jadi saya nanya-nanya lagi ke kelompok saya bagian mana gitu. Terus saya ngeliat waktunya udah tinggal 2 menit, saya jadi ikutan panik lagi, Bu. Udah gitu aja. Baik, terima kasih untuk masukan dan feedback-nya. Memang yang saya sedang pelajari saat ini adalah kesiapan kalian pada saat adanya situasi yang tidak direncanakan. Jadi your awareness sebetulnya itu. Nah, 10 minutes. Jadi saya mau lihat juga apakah sudah biasa dengan breakout room. Sebagian besar tampaknya belum biasa dengan Zoom, betul ya? Di SMA nggak ada Zoom-nya, nggak pakai Zoom. Jadi selama ini kalian belajar pakai apa kalau online learning? Lebih sering pakai Google Meet sih, Bu. Iya, Bu, Google Meet. Oh, oke. Saya pakai aplikasi Moodle Bu kalau di sekolah dulu. Moodle? Iya, aplikasi Moodle. Jadi SMA saya nggak begitu sering ngelakuin Zoom, tapi mereka lebih sering kayak ngasih tugas gitu sih, Bu. Baik. Yang lain ada yang pakai Teams, bukan Blue Button ya, saya lupa Blue apa itu. Nggak ada? Oke. Jadi dari sekarang ke depan disiapkan sebelum kuliah itu dibaca dulu yang ada di Google Classroom. Ya. Kalau bisa misalnya ada 2 device, itu berarti dibuka satu untuk 2 device itu bisa handphone dengan laptop. Ya. Kalau handphone bisa juga dibuka, tapi saya kira kalau pakai Zoom dia akan cukup berat sih ya. Tapi sebetulnya bisa buka. Jadi kamu harus terampil diganti-ganti antara Google Drive, Google Classroom sama Zoom-nya. Atau waktu di Google Classroom-nya datanya itu di-download dulu, jadi pada saat itu dibuka, dia nggak akan makan space RAM-nya. Ya. Tapi at least mau ketemu saya jam 10, baca di jam 8. Baca sekilas di jam 8. Paling minimal di jam 8. Kalau mau baca sebelumnya, paginya atau malamnya itu lebih baik. Jadi ini cara belajarnya ya, untuk diri sendiri mandiri, karena ini mahasiswa. Dimanapun kalian berada, mahasiswa itu sama ya. Mau di Indonesia, di Jakarta, di Australia, di Amerika, dimanapun semuanya akan sama. Kemudian nanti itu ada namanya rancangan perkuliahan, dilihat. Berarti
Hari ini ketemu Ibu Dini ketiga. Berarti nanti saya akan membahas tentang apa. Itu dicek dulu di jurnal atau di Google atau mau di searching dulu, itu akan bahasnya mengenai apa. Itu. Dan kemudian kenapa saya akan tetap mempertahankan breakout room seperti tadi, karena saya akan tetap ada satu goals yang saya ingin kalian miliki pada saat selesai dari kelas ini adalah bisa bekerja teamwork, karena teamwork itu salah satu variabel yang akan dinilai pada saat kalian kerja nanti. Tadi saya bikin 3 ya, tiga orang sebetulnya. Jadi itu saya akan bikin dikit dulu 3, kemudian 4, kemudian 5. Tapi saya akan stick dulu di 3. 3 kalian sudah bisa running, saya akan tambah 1 orang, saya akan tambah lagi 1 orang. Tapi itu salah satu soft skill yang saya mau deliver ke kalian, yaitu adalah teamwork. That's why tadi saya pertanyaannya sama teman kamu, tadi ada ingat ya? Sudah pembagian tugas atau belum? Sudah, Bu. Sudahnya seperti apa? 3 itu kalian harus dipikirkan. Ada yang nulis, ada yang baca, terus ada yang presentasi. Nah, itu adalah teamwork. Ya. Ini saya lagi ngomongin soft skill, saya nggak ngomongin materi KDH-nya dulu ya. Ya. Nah, jadi apa yang akan lakukan di kelas saya juga harus lakukan di kelas yang lain. 2021 itu akan ada kurikulum baru di 2019 sebetulnya senior kalian. Jadi kalau kalian nanya sama yang angkatan 2018 itu berbeda kurikulumnya, dan sebelumnya itu akan beda lagi. Jadi jangan tanya ke kakak kelasnya, tanya ke dosennya. Ada dosen wali ya, dosen walinya siapa di kelas ini? Ibu siapa? Bapak siapa? Kelas J ya. Siapa? Udah tahu dosennya siapa? Ibu Rahmita ya. Nah, jadi kalau ada sesuatu di perkuliahan tanya Ibu Rahmitanya. Kalau Ibu Rahmitanya mungkin ada sesuatu dia late respon, ditunggu dulu karena ini masih online learning juga. Kalau masih bingung tanya ke dosennya yang ada yang WA grupnya, gitu ya. Boleh tanya saya atau boleh tanya ke dosen yang lain di mungkin ada ilmu negara ya. Yang serak menurut kalian. Jadi tanya ke dosennya, jangan tanya ke seniornya. Ya. Nah, jadi cara belajarnya dirubah dari sistem sekarang apa sih? SMA ya. SMA lagi ya. Karena dulu ada SMU, ada SMA. Nah, jadi sistemnya baca dulu sebelum masuk, kemudian saya akan coba berarti breakout room 10 menit terlalu sempit ya. Berarti breakout room 15 menit. Masih kurang? 20 menit? Ini yang 20, Bu. 20. Iya, 20, Bu, kalau saya. 20 sudah cukup sih, Bu. Ya, jadi pada saat masuk, itu sudah harus ada yang bisa. Oh ya, satu lagi. Dengan ada breakout rooms, dengan ada kelompok, itu juga akan mengasah keterampilan leadership kalian. Jadi nanti kelihatan siapa yang akan, oke, ini siapa yang akan pembagian tugas, yang nge-lead-nya itu pasti akan kelihatan. Ya. Kenapa? Karena ini fakultas hukum, kita ada dengan dengan sedemikian waktu yang akan bergulir, ini ada perubahan masyarakat juga, budaya yang juga berubah. Saya udah ngomong belum ya, budaya kita ini sudah agak berubah dengan adanya COVID-19, budaya kita berubah dari yang tadinya offline learning ke online learning, kemudian nanti akan berubah lagi ke hybrid learning. Jadi masuk ke kampus, mungkin seminggu 2 kali, mungkin seminggu 3 kali, sisanya masuk ke online learning gitu ya. Terus ada tata cara yang berubah juga, ada proses prokes yang harus diikuti sampai sekarang. Nah, itu budaya-budaya akan berakibat kepada hukum, itu pasti. Paling contoh kelihatan hukumnya berubah adalah
banyak hukum yang kebijakan-kebijakan yang dikembangkan baru karena ada COVID-19. Ya, mungkin ada jam tertentu, ada tempat tertentu yang dibatasi, terus pergerakan masyarakat juga dibatasi, itu ada aturan hukumnya. Nah, makanya nanti dibiasakan saya selalu kalau bicara misalnya, ini dasar hukumnya apa? Ini dasar hukumnya apa? Karena kita akan, walaupun ini KDHAM, tetap kalian adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi, buat saya yang pasti itu adalah perubahan. Jadi, sekalian harus siap-siap adanya perubahan. Ya. Mungkin nanti tahun depan ada perubahan lagi karena hybrid learning. Kalian harus masuk ke Jakarta yang ada di luar kota. Masuk ke Jakarta berarti ada proses, satu, harus ada, saya nggak tahu PCR atau antigen. Kedua, mungkin ada proses dulu kalian untuk tidak keluar rumah atau keluar kos misalnya 8 hari sampai 14 hari. Ya. Kalau anak FK sudah lalui itu ya, karena dia punya praktek. Teknik saya belum dengar ya. Nah, jadi saya resume berarti baca dulu ya, baca bukunya. Kalau ada dapat buku yang lain yang bahasanya yang mungkin menarik, bisa ditanyakan ke saya, dijadikan forum diskusi. Tapi yang buku yang sudah diberikan itu dibaca dulu. Dan dilihat di RPS-nya saya akan bicara apa hari ini. Jadi diusahakan kita belajarnya terstruktur. Nah, nanti sebetulnya saya lagi proses untuk membuat namanya kontrak kuliah, di mana kontrak kuliah itu sebetulnya ditandatangani sebelum dari kuliah tersebut. Dan juga nanti UTS dan UAS itu ada feedback, jadi nanti saya akan kembalikan ke kalian. Dan please, kalau ada sesuatu boleh langsung ditulis di WA grupnya, jadi jangan dijapri. Bukannya saya nggak mau baca japrinya, tapi saya suka kelupaan, nanti ketinggalan. Misalnya begini, Bu, Ibu belum buat kontrak, Bu, Ibu belum buat ini, Bu, ini saya. Itu harus di-reminder, karena itu ada salah satu soft skill juga yang waktu nanti kalian untuk jadi jaksa kah, hakim kah, pengacara kah, notaris kah, yaitu untuk selalu mengupdate keadaan. Tapi memang kalau dikerja itu lihat-lihat dulu bosnya seperti apa. Ya. Mungkin itu dulu ya yang dibicarakan selain materi. Nah, kembali ke materinya, berarti saya tanya dulu nih, kelompok mana yang sudah siap untuk bicara hari ini? Ada kelompok yang sudah siap dari breakout room tadi? Belum? Kok diam semua ini? Kalau dari saya belum, Bu, belum siap. Belum siap. Ada yang sudah siap? Itu dulu. Belum. Belum. Belum, Bu. Yohana? Belum? Belum, Bu. Anyone? Vanessa, kamu ada Vanessa? Vanessa Maria? Tirza? Oh, Tirza langsung keluar. Tirza sudah bisa presentasi? Bu, ada suara saya, Bu? Ada lah. Silakan kok. Belum, Bu. Belum. Soalnya tadi kelompoknya pada diam semua. Oh, belum kenalan kali ya satu sama lain ya? Iya kali, Bu. Nggak ada sesi saling kenal satu sama lain ya? Ada, Bu, tapi mungkin Tirzanya yang nggak masuk, Bu. Oh, Firza, itu dari teman kamu ya. Masukan. Oke, baik.
Kalau begitu saya kasih ini untuk tugas dulu ya, yang bab 2-nya. Jadi nanti ini hari apa ya? Oh, hari Kamis. Kamis depan berarti kita ada 2 bab. Ibu, izin bertanya, Bu. Iya. Tadi kan pas pembagian kelompok di Zoom kan saya kebagian, Bu, tapi saya malah keluar, Bu. Jadi saya nggak tahu kelompok saya tuh yang mana. Oh, ada yang merasa ketemuannya Wahidah di kelompok tadi? Nggak juga. Bu, saya juga tadi. Saya nggak ngeh saya kelompok mana, Bu. Tadi saya pencet malah keluar gitu, Bu. Kepencet keluar. Oh, oke. Bu, saya juga tadi. Keluar juga ya? Aku juga, ya keluar juga. Tidak ada grup. Oke, kalau gitu saya bikinin grup baru aja ya. Boleh, Bu, boleh. Oh, ini masih ada ini. Ini masih ada ini. Saya ini masih ada. Bentar ya, saya berarti room 1 sampai 3. Ada lagi yang lupa sama temennya? Saya kira, Bu. Oke. Saya masih simpan ini ternyata. Room 4 sampai 7. Oke, 7. Ini banyak ya. Oh, ini udah 49. Ada yang tadi nggak sempat masuk breakout room? Ada, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. TB Arya Jelaksana, Bu. Oh, kamu ya? Sekarang Bu nanti. Iya, Bu. Tadi koneksi, Bu. Dipencet, nggak bisa dimasukin breakout room-nya. Arya, kamu di mana posisi? Saya tadi lagi di kampus, Bu. Sekalian PMT sama beli buku. Pas pulang, jam pas masuk. Jadi saya sekalian aja di sini, Bu. Kamu ke Trisakti? Iya, Bu. Beli buku di mana? Di Gunung Agung, Bu. Buku apa? Buku Pancasila sama ini, pendidikan KDHAM, Bu. Yang kemarin Ibu share di grup. Pancasila siapa dosennya? Pancasila dosennya bentar, Bu. Ini Dr. Novina, Bu. Novina Sri Indiharti. Oh, Bu Novi. Iya, Bu. Iya, saya coba untuk masuk nggak ini? Lihat di screenshot-nya ya. Aduh, ini yang mana? Itu ada kelompoknya. Jadi kalau ada yang kelompoknya cuma 2, kamu masuk ke situ Arya, atau nama kamu udah ada. Coba dicek. Baik. Di mana, Bu? Screenshot di grup. Chat. Bisa dibuka chatnya? Belum chat, bentar, Bu. Tidak ada, Bu. Yang lain ada nggak chat? Saya ada, Bu. Nanti mungkin saya share di grup ya, Bu. Iya, ada ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Tadi saya bukan 49 ya, tadi 48. Kita sekarang absen ya. Dibuka Nuraida, Prayogi, Tarik, Valerio, Yusuf, Vanessa. Vanessa nggak ada ya? Tadi sekelompok sama Vanessa siapa? Ada, Bu. Buka Vanessa. Mau Tadi saya bertiga. Iya.
kamera kamu. Dibuka semua Saya kamera. kalau kameranya on jadi putus-putus, Bu. Soalnya wifi saya lagi bermasalah. Kita mau foto aja kok, jadi dibuka aja. Saya nanti mau masukin ke itu soalnya, absen. Tadi kan ada foto di awal dan foto di akhir. Raka. Oke. Ini Muhammad Jamroni. Hadir? Hadir, Bu. Ya, dibuka. Bu, Yes. izin Bu, si Vanessa katanya lagi di toilet. Ke toilet bawa Zoom sih? Iya, Bu. Biar kan jadi malu. Vanessa, besok jangan gitu lagi. Iya, Bu, maaf, Bu. Ketinggalan yang tadi Ibu omongin, jadi saya bawa aja laptopnya buat jaga-jaga. Kamu cocok jadi lawyer, Vanessa? Punya ada ke situ, Vanessa? Cita-cita? Kenapa, Bu? Cocok jadi lawyer? Kenapa tuh, Bu? Teman kamu aja udah tahu tuh, udah ketawa. Saya sarannya kamu jadi lawyer ya, tapi litigasi. Dia apa nih? Oke, sekarang kita mulai foto ya. Untuk menyikat waktu, di halaman pertama semuanya kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ayandra, ya. Senyum lagi, senyum. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih untuk Ibu. waktunya. Makasih, Bu. Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.